Pemirsa, sidang cerai Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina atau Erin Season 3 kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Senin kemarin. Dalam agenda sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak Erin berlangsung alot. Selain itu, dalam persidangan kemarin, Erin membawa fakta yang mengejutkan, yaitu bahwa dirinya tidak tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Karena sepatutnya pada hukum yang ada siapapun yang mengajukan sidang cerai talak haruslah termohon berdomisili di wilayah Tiga Raksa. Dan untuk kali ini, kedua belah pihak, baik Andre maupun Erin, sama-sama hadir di persidangan. Terus agendanya masih pembuktian eksepsi, jadi karena ada tangkisan bahwasannya termohon tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Cerai talak itu harus dimintakan kepada tempat di mana termohon tinggal atau domisili senyatanya. Nah, tidak bisa dibuat-buat seolah-olah ada di sini. Majelis yang berwenang ya, menilai apa yang dibawa oleh para pihak, baik bukti, baik saksi, baik permohonan, itu akan dinilai oleh majelis. Nah, sepenuhnya walaupun pimpinan tetap ketua majelis yang berhak menilai. Namun sayangnya saat ditanya awak media usai menjalani persidangan, semua pihak kompak enggan berstatement apapun. Begitu pula dengan kuasa hukum Erin dan kuasa hukum Andre Taulani, semuanya diam membisu tanpa kata-kata. Mereka keluar dan langsung meninggalkan pengadilan. Pak Haji, gimana kabar Pak Haji hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir sudah ketiga kalinya, bagaimana Mbak Erin menghadapinya? Berin anak-anak jadi saksi, Berin. Momen lain yang mengejutkan, Erin terlihat hadir bersama kedua putranya, yaitu Kenzi dan Dio. Sempat memasukkan dua anaknya untuk menjadi saksi dalam sidang cerai orang tuanya. Namun saksi yang dihadirkan Erin ditolak pengadilan. Berdasarkan aturan katanya kan, ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan. Kan hari ini agendanya adalah pembuktian eksepsi dan kemudian ditunda berikutnya karena ada kekurangan pembuktian eksepsi. Sikap Erin yang menghadirkan dua anaknya untuk menjadi saksi dalam persidangan cerai itu sangat disayangkan oleh Andre Taulani. Andre Taulani tampak emosi saat keluar dari ruang sidang cerai. Andre kesal dan emosi kepada sang istri Erin atas tindakannya yang dianggap tidak etis. Mengenai potensi kegagalan sidang cerai talak Andre dan Erin yang ketiga kali ini, pihak jubir belum bisa menjawab karena itu hak sepenuhnya dari majelis hakim. Seperti diketahui, Andre Taulani mendaftarkan cerai talak terhadap Erin pada 9 April 2025. Pendaftaran cerai ini adalah kedua kalinya bagi Andre setelah sebelumnya sempat ditolak oleh pengadilan. Dari pernikahan yang dibangun sejak 17 Desember 2005, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Kami hanya diberitahukan bahwa agendanya adalah ini dan kemudian menganggap bahwa untuk berikutnya adalah sidang pembuktian eksepsi lanjutan. Sementara itu, Ashanti benar-benar merasa sedih dan terpukul usai menutup 15 gerai toko kuenya yang tersebar di berbagai wilayah. Saking terpuruknya, ia sampai mengalami stres hingga harus berobat ke psikiater, jiwanya terguncang akibat kondisi bisnisnya itu. Kondisi itu tentu saja membuat Aurel Hermansyah merasa khawatir pada ibu sambungnya itu. Apalagi Ashanti memiliki riwayat sakit autoimun. Penyakit ini bisa muncul kembali saat seseorang mengalami stres. Terlebih harus memikirkan nasib 200 karyawan yang harus menganggur akibat keputusannya menutup bisnis kulinernya itu. Aku udah 2 kali ke psikiater. Memang stres akut aja. Iya, sebenarnya ini kita belum banyak ngobrol sama Bunda karena belum ketemu kan. Kemarin tuh sempat mau teleponan, cuman kan takutnya kalau jelasin lewat telepon takutnya salah arti atau apa gitu. Insya Allah karena dalam 1-2 hari ini ya sayang kita akan ketemu. Karena kasihan juga kalau kita teleponin Bunda karena kan lagi kurang tidur. Kemarin tuh sempat
ke psikiater juga karena butuh obat tidur apa segala macam, karena memang terlalu banyak pikiran gitu loh, apalagi masalah yang Lumiere itu. Jadi insya Allah semoga besok atau hari ini atau kapan bisa ketemu dulu untuk ngobrolin nanti kalau ada update gimana ya gitu, karena pastinya sedih banget gitu. Pastinya cemas karena kan sempat nanya, karena bunda tuh tipikal orangnya kalau stres dan karena ada autoimun, stres dikit tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi ketika kalau misalnya ada masalah atau apa tuh memang bunda tuh tipikalnya jadinya ngaruh ke apa ya, mungkin jadi bisa jadi depresi atau gimana. Jadi kemarin setelah ke dokter sempat ngabarin juga, aku bilang gimana kata dokter, katanya kemarin juga udah sempat ikut sleep training lah apa semua segala macam dilakuin. Karena kan gitu. Terkait kondisi usaha Lumiere milik Ashanty dan Anang yang dikabarkan bangkrut, Atta dan Aurel belum bisa memberikan banyak komentar. Namun mereka mengaku prihatin mengingat toko kue tersebut merupakan bagian dari sejarah hubungan mereka saat PDKT hingga menikah. Dalam waktu dekat, mereka berencana menemui kedua orang tuanya untuk membicarakan solusi terbaik. Untuk hubungan saya sama Aurel juga bersejarah banget karena dulu kita ketemu PDKT itu di Lumiere pas awal-awal baru buka sampai sekarang. Terus kalau saya pribadi sama Aurel udah banyak juga sih kepikiran apa yang harus kita lakukan ke depannya. Semoga ada hal lah yang bisa kita meetingin sama bunda untuk cari jalan keluar terbaik. Iya, karena sayang gitu, karena kan udah dari zaman dulu gitu ya. Jadi, dan udah membuka banyak lapangan kerja juga. Ya berdua bersama, bukan bersama ya bersama, kita memutuskan untuk tidak bersama lagi. Kenapa aku juga nggak memperbesar ini, karena nggak ada berantem, nggak ada masalah yang mereka rebutan nama atau apa. Baik sekali kok partner aku ini, cuma memang kita tidak sevisi misi. Visi aku mempertahankan kualitas rasa yang aku jual dari awal. Seperti pada penayangan sebelumnya, Ashanty dengan wajah sedih mengabarkan kalau ia menutup gerai kuenya yang telah ia rintisnya sejak 6 tahun lalu. Memutuskan hal ini nggak mudah. Aurel sama Abang juga, mereka shock banget juga. Kemarin kan cuma wacana aja, masalah ini kok langsung memutuskan untuk tutup gitu. Aku sama Mas Anang yakin ini jalan keluar terbaik. Ini jujur nggak ada berantem sama siapa-siapa, jujur bener-bener hanya ada masalah internal, dan aku juga orangnya idealis banget dengan yang namanya kualitas, nggak akan merubah apapun itu. Intinya ya kita Lumiere tutup.